sejarah, tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nisea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Apa yang terjadi tahun 411, itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan memberikan respon dan tanggapan atas pernyataan atau ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan. Saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan ini karena menurut saya Ustadz Haikal Hasan ini membahas keyakinan, doktrin, ajaran, bahkan sejarah dalam kekristenan. Tapi apa yang diajarkan, apa yang diceramahkan oleh Ustadz Haikal Hasan ini benar-benar nyeleneh, benar-benar ngawur, tidak sesuai dengan fakta sejarah, tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab, tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan dipahami sebagai doktrin dan ajaran dalam kekristenan. Sebelum saya lebih jauh memberikan respon dan tanggapan, mari kita terlebih dahulu menyaksikan tayangan berikut ini. Tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicea, Konsili Nisea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Jesus Christus, yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur siapa? Tuhannya Abraham. Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Kenapa Allah yang dituduh membuat agama-agama ini? Kenapa Allah yang dituduh? Ini sejarah, tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nisea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Apa yang terjadi tahun 411, itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Ribet kan? Ribet. Besannya Tuhan. Ketika Maria punya adik, iparnya Tuhan. Tuhan punya ipar, Tuhan punya lain-lain, banyak sekali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ustadz Haikal Hasan memberikan tanggapan pertama di Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Di situ pertama kali Yesus diangkat sebagai Tuhan. Beliau menyebutnya muktamar pertama. Saya mau kasih tahu yang pertama untuk kepada Bapak Ustadz Haikal Hasan. Bapak salah kaprah. Saya tidak tahu itu data dan fakta dari sejarah mana, sehingga begitu ngawur dan nyeleneh
sesat dan menyimpang. Kenapa saya katakan demikian? Konsili pertama dalam konteks kekristenan bukan di Nikea Konstantinopel tahun 325, tapi ada konsili pertama di Yerusalem yang langsung diselenggarakan oleh para rasul. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 15. Saya yakin dan percaya Bapak Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati tidak mengerti dan tidak memahami ini. Bahkan yang lebih aneh lagi, di Konsili Nikea Konstantinopel tahun 325 Masehi, Yesus pertama kali diangkat sebagai Tuhan oleh kelompok yang berkuasa pada saat itu. Saya mau kasih tahu ini pernyataan-pernyataan basi yang sudah seringkali diungkapkan oleh para apologet Islam. Termasuk di dalamnya Ibu Irene Handono, Ustadz Sani Humudir, bahkan juga para apologet yang lain. Dari mana ceritanya orang Kristen punya keyakinan, pengertian, pemahaman, doktrin dan ajaran Yesus pertama kali diangkat menjadi Tuhan oleh manusia, oleh kelompok yang berkuasa? Apa pangkat manusia bisa mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Tidak punya wewenang, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Mustahil manusia, termasuk bapak-bapak gereja yang mengadakan konsili, melakukan hal itu. Tidak mungkin manusia mengangkat Yesus menjadi Tuhan, tidak mungkin. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati, orang Kristen tidak sepicik, tidak sebodoh, tidak sedangkal pengertian pemahaman yang dipahami oleh Bapak Ustadz Haikal. Itu jelas. Munculnya Konsili Nikea Konstantinopel tidak pernah dimaksudkan untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, tapi itu menetapkan kanon pengakuan iman yang sudah diimani oleh gereja dari sejak abad pertama, dari sejak gereja mula-mula. Itu dirumuskan menjadi sebuah kredo dan pengakuan. Itu diambil dari data dan fakta Alkitab, dan itu pun urgent diadakan Konsili Nikea Konstantinopel tahun 325. Itu dimaksudkan untuk menentang ajaran Arius yang sedang merebak saat itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama, bahwa Yesus itu tidak memiliki nilai kekekalan. Ini tentunya ditentang oleh gereja, karena eksistensi Yesus yang diyakini dipahami oleh orang Kristen bukan sekedar konteks dalam keberadaannya atau keadaannya sebagai manusia, tapi memiliki praeksistensi. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Bukan fisik kemanusiaannya yang dikandung oleh Bunda Maria, kemudian dilahirkan, bertumbuh besar, dan selama 33,5 tahun ada di tengah-tengah dunia. Bukan itu yang dimaksud dengan praeksistensi. Tetapi jangan lupa, Yesus yang manusia itu yang berkata seperti itu. Itu menunjukkan orang-orang Yahudi belum lulus katekisasi. Mereka tidak mengerti eksistensi Yesus yang punya keberadaan dan punya keberadaan. Punya keberadaan Yesus tentunya dalam konteks eksistensi sebagai firman Allah yang ada dalam diri Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan seterusnya. Jadi sangat naik argumentasi pernyataan ceramah yang dibangun oleh Ustadz Haikal Hasan ini. Menurut saya nyeleneh dan gaul. Tidak mungkin manusia punya otoritas, wibawa dan kuasa untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan.
tidak pernah punya keyakinan pengertian seperti itu. Sejarah membuktikan tidak seperti itu. Ini perlu dipahami oleh para apologet Islam, termasuk secara khusus oleh Bapak yang saya hormati, Ustadz Haikal Hasan. Saya mau menunjukkan dalam Alkitab, saya mau memaparkan dari Alkitab, bahwa ternyata yang mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan bukan Konsili Nikea Konstantinopel, bukan manusia. Fakta dan data Alkitab yang menurut saya, Bapak Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati, tidak pernah mendalaminya, mencermati, memperhatikan data dan fakta Alkitab secara teliti, tapi ngerocos saja. Barangkali ada sejarah atau historis yang ngawur, bahkan barangkali itu mungkin dikarang oleh orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang Kristen yang memiliki akidah atau ajaran yang lurus dan ortodoks. Dikatakan demikian, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari sejak kelahirannya sudah disebut juru selamat, Kristus yang diurapi. Tuhan itu dalam konteks keyakinan kekristenan tidak otomatis artinya God atau Allah. Tuhan di sini adalah Lord. Jabatan, gelar, kepenguasaan, dan siapa yang mengangkat? Bukan Konsili Nikea Konstantinopel. Itu ngawur, super nyeleneh dan menyesatkan. Orang Kristen manapun tidak pernah punya pengertian, keyakinan, doktrin, dan ajaran yang seperti itu. Ini mesti tegas saya sampaikan. Tetapi fakta dan data Alkitab jelas menunjukkan. Matius 28 ayat 18 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ada pernah saya dengarkan satu pernyataan yang sangat bagus dan indah, bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Memang benar, firman Tuhan berkata, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus, berarti dialah penguasa itu. Dialah sang penguasa itu. Tapi perhatikan baik-baik, kepadaku telah diberikan. Kalau kepada Yesus diberikan gelar jabatan kepenguasaan, berarti ada yang memiliki gelar jabatan kepenguasaan sebelumnya. Berarti ada yang memiliki kepenguasaan sebelumnya. Oleh kehendak Bapa dalam maksud dan tujuan penyelamatan manusia, Allah yang disapa dengan Bapa melimpah kuasakan kekuasaannya itu kepada Yesus Kristus dengan sebutan sebagai Tuhan. Jadi kalau kepadaku telah diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bukan Konsili Nikea Konstantinopel. Ayat ini muncul belum ada Konsili Nikea Konstantinopel 325. Di sini Yesus baru konteks 33,5 tahun di dunia ini. Belum ada Konsili Nikea. Jadi bagaimana mungkin orang-orang berkuasa membentuk Konsili Nikea untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Itu ngawur, super ngawur. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan itu adalah Allah yang disapa dengan Bapa dalam konteks ajaran kekristenan. Saya buktikan ayatnya lagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bukan dengan ragu-ragu. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat di sini bahasa lain, mengangkat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang disalibkan berarti Yesus yang manusia,
Yesus yang fisik, Yesus yang jasmani, itulah yang diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu Lord, pemimpin, raja, kepenguasaan diberikan dan diangkat, dibuat oleh Allah kepada Yesus sebagai manusia. Itu gelar jabatan kepenguasaan. Menjadi Kristus artinya Mesias, Kristus yang diurapi. Itu pengertiannya. Jadi dalam doktrin, ajaran, ceramah, penjelasan yang nyeleneh dan gaul, ketika ada orang berkata, terlebih khusus Bapak Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati, ketika berkata Konsili Nikea 325 mengangkat Yesus menjadi Tuhan, itu aneh bin ajaib. Tidak ada pernah keyakinan, pemahaman kekristenan, bahkan doktrin ajaran Kristen yang seperti itu. Saya mau tunjukkan kembali, lebih memperbanyak argumentasi berkaitan dengan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Saya mau kasih tahu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 jelas berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan, Allah yang membangkitkan Tuhan. Tuhan di sini berarti merujuk kepada Yesus. Allah membangkitkan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan perlu dimengerti dan dipahami. Allah membangkitkan Tuhan, pengertian Tuhan di situ bagi Yesus tidak otomatis artinya God atau Allah. Kalau pengertian Tuhan di situ adalah God atau Allah, berarti Allah membangkitkan Allah. Allah yang mana lagi? Tuhan di situ adalah gelar jabatan kepenguasaan yang dilimpah kuasakan oleh Bapa kepada Yesus Kristus dalam rangka penyelamatan di tengah-tengah dunia. Yesus itu disebut Allah, bukan konteks sebutan Tuhannya. Jadi ini keliru. Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati sama sekali gagal paham, tidak mengerti dengan hal ini. Mohon maaf ya Pak, saya memberikan tanggapan. Ini hak saya karena Bapak membahas doktrin ajaran kekristenan yang paling basic, fundamental dan mendasar. Saya perlu memberikan pelurusan dan tanggapan supaya jangan jadi nyeleneh, keliru dan menyimpang. Allah yang bangkitkan Tuhan. Kalau pengertian Tuhan di situ bagi Yesus adalah Allah, mustahil Allah membangkitkan Allah. Sudah otomatis ketika Allah membangkitkan Tuhan, berarti pengertiannya di situ bukan Allah, tapi gelar jabatan kepenguasaan yang disematkan bahkan yang melekat dalam diri Yesus Kristus. Sudah jelas ya? Dan di sini Ustadz Haikal menjelaskan begini. Di dalam Konsili Nikea 325, di dalam Konsili Nikea 325, orang-orang Nasrani tahu betul apa yang terjadi di tahun itu, di mana orang-orang berkuasa mengangkat Isa sebagai Tuhan. Saya perlu jelaskan, Yesus dengan Isa bisa memiliki arti dan makna yang sama, tetapi tidak memiliki pribadi oknum orang yang sama. Artinya Yesus dengan Isa adalah pribadi oknum yang berbeda. Kenapa? Yesus dalam konteks kekristenan, dia dilahirkan di kandang domba di sebuah belungan di Bethlehem, tapi Isa dilahirkan di bawah pohon korma. Berarti ini pasti orang yang berbeda. Yang kedua, Yesus di dalam Alkitab, ibunya bernama Maria, bukan Miriam, saudara Musa dan Harun, tapi Maria, saudara dari Elizabeth, sekalipun itu bukan saudara kandung. Ini jelas. Berikutnya, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tentunya dalam keyakinan dari Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati, mereka tidak pernah punya pengertian pemahaman bahwa Isa Al-Masih itu mati, tapi diangkat kepada Allah, melainkan seorang yang serupakan dengan dia. Jadi ini pasti oknum atau pribadi yang berbeda. Kemudian Ustadz Haikal berkata begini, ada muncul protes
dari orang-orang Protestan di tahun 411. Sehingga akibatnya muncullah kelompok baru bernama Protestan. Karena tidak setuju Yesus diangkat menjadi Tuhan di dalam konsili Nikea tahun 325. Disinilah awal munculnya Protestan. Ini makin super ngawur lagi. Ini sejarah yang sangat-sangat menyesatkan. Kenapa? Protestan muncul bukan karena konteks dalam konsili Nikea Yesus diangkat menjadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan tapi anak Tuhan. Kalau Yesus anak Tuhan berarti dijabarkan semua. Ada menantu, ada besan, ada cucu, ada cicit dan seterusnya. Saudara sambil tersenyum, saya mau kasih tahu. Beliau mengatakan lagi, Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Waduh, dipercayai film yang dibuat oleh Dan Brown, bahkan buku yang ditulis oleh Dan Brown. Dalam konteks kekristenan, dalam fakta dan data Alkitab, tidak ada data yang menunjukkan bahwa Yesus itu menikah. Bahkan super ngawurnya, katanya pernikahan di Kana yang di Galilea itu adalah pernikahan Yesus. Makin super ngawur lagi, Yesus di sana sebagai undangan dari yang menyelenggarakan pesta. Masa disebut jadi pernikahan Yesus? Makin aneh-aneh saja ini. Maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia bukan untuk menikah dan punya anak, tetapi untuk mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Mati di kayu salib untuk menebus hidup manusia dari dosa, kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Itu tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kebangkitannya. Tujuannya bukan mau menikah dengan Maria Magdalena. Jadi jangan aneh-aneh, jangan gaul, Pak. Itu jelas nyeleneh dan itu bukan keyakinan kekristenan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan munculnya Protestan. Ini Bapak kita satu ini aneh dan ajaib. Aneh bin ajaib, tetapi juga bin nyeleneh dan gaul. Kenapa? Protestan muncul sebagai bentuk protes dari Martin Luther, makanya muncul reformasi. Reformasi itu tanggal 31 Oktober 1517. Memprotes adanya perbedaan-perbedaan doktrin dan ajaran di zaman itu. Sehingga jadi muncul Protestan bukan tahun 411, tetapi tahun 1517. Ini adalah hari reformasi yang dirayakan oleh orang-orang Protestan. Bukan tahun 411, tapi yang dikenang adalah 31 Oktober tahun 1517. Itulah disebut dengan hari reformasi, dan Martin Luther adalah bapak reformasi. Jadi bukan tahun 411 muncul Protestan. Ini ngawur dan ngawur lagi. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar. Kiranya tanggapan saya ini dapat semakin mempertegas dan memperjelas bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah benar adanya sesuai dengan fakta dan data sejarah yang valid. Bukan fakta dan data sejarah yang ngawur, yang nyeleneh, barangkali ditulis oleh orang-orang yang buta sejarah, dan juga sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.